lagi. What's up? What's up, Mika? What's up, man? Yo. Kembali lagi di Killhammer Channel. Jadi hari ini kita mau skating dulu. Tapi karena ini masih pagi, kita ke Pepita and Sons. Jadi Pepita and Sons ini tempat favoritku untuk breakfast. So, ini dia. Yo, ini dia. Sup, Doni? Don, Ya. aku mau pesan Mika apa? Latte dong, bro. Latte, latte satu, terus sama cappuccino satu, ice latte ya, Mik? Ya. Ice latte satu, cappuccino satu, terus sama aku mau donatnya 3 dong. Ya, sip. Oke, jadi di Pepita ini aku paling suka banget cappuccino-nya. Terus juga yang spesialnya tuh aku suka sama vegan donatnya. Mantep banget. Nih, open. Jadi tadi kita udah pesan, kita mau makan di atas, soalnya di dalam masih belum bisa masuk karena sekarang kan lagi COVID. Jadi kita di lantai 2 atau nggak lantai 3. Ntar kita cek ya. Oke, let's go. Let's go. Thank you, Don. Ya. Mantap. Latte-nya. Cafe latte. Ya. Cappuccino. Cobain nih, Mik. Yes, man. Ini mantep nih. Tadinya ngantuk sih, sumpah. Nih, cobain nih vegan donatnya. Terbaik. Oh, enak banget. Weh, Mas Pongki. Apa kabar, Mas? Brother, Wih. Sini juga nih, Mas. masih dalam suasana COVID. Ada apa ini rame-rame? Lama nggak jumpa Mas Ntar dulu Pongki. biar kedenger suaranya. Hmm. Silakan duduk, Bos. Ini, bosku ini. Wah. Ini juga bosku ini. Bosku ini. Nggak seberapa lah saya. Ah, Mas Pongki bisa aja. Apa kabar? Oke, what's up? Killhammer Channel. Kembali lagi di Skate Talk and Rock and Roll bersama Pongki Barata. Wah, tinggi banget Mas Pongki. Sama-sama, ya kan? Kita bertemu dengan musisi legendaris Mas Pongki Barata. Ini Mas Pongki kan kita ketemunya walaupun satu pulau tapi jarang-jarang nih, Mas. Ya. Apa kabar nih? Apa kabar dulu nih, Mas? Baik, baik, baik. Ya. Sedang fight dengan situasi lah ya. Karena berpengaruh ke semua lini pekerjaan saya. Ya, dari musik, bisnis, semuanya kena imbas. Gara-gara ini nih, pandemi sekarang. Ya. Ini kita pas banget ya. Sebenarnya ini settingan. Kita buat Mas Pongki di Gimana kabarnya semuanya? kita buat Mas Pongki di Pepita and Sons. Nah, ngomong-ngomong Pepita and Sons nih Mas Pongki nih. Ini Pepita and Sons ini kan aku lihat di Instagram yang Mas Pongki ini terus nih. Nah, ini Ya. sebenarnya apa sih Pepita and Sons? Pepita and Sons itu adalah coffee shop, konsepnya ya. Konsepnya awalnya tuh coffee shop dan deli. Jadi kita menyediakan kopi nomor 1, kemudian menyediakan juga snack-snack dan beberapa makanan berat untuk breakfast dan lunch. Jadi kita buka sampai sore aja. Jadi bukanya tuh 8:30 sampai jam 5 sore. Fokus andalan kita adalah kopi kita, Ini dia. ya.
ada macam-macam. Kalau yang hot, ada yang ice coffee juga. Lalu makanan kita yang terkenal sampai dikirim-kirim itu ada salah satunya adalah vegan donat. Seperti yang dimakan ini. Nah, Ini vegan donat. favoritku juga nih, Mas. Ya. Vegan donat ini. Apa menariknya vegan donat ini? Ini tidak digoreng, jadi di bake. Itu kelebihannya. Terus bahan-bahannya juga kita pilih, ini menjadi vegan donat. Itu sih yang sering dicari orang, sama ada brownies dan lain-lain. Sebenarnya tinggal lihat Instagram kita. Lokasinya ini juga pas ya Mas Pongki ya. Lokasi di tengah ya, di tengah di Jalan Nakula, 18C. Mana? Kuta Utara. Legian. Ya, sekitar dekat-dekat Seminyak, Legian. Ya. Daerah sana lah. Ini juga aku lihat juga sekarang udah di atas nih, Mas. Nah, ini kondisi bertahan yang saya bilang tadi itu, Bi. Ya. Jadi karena lokasi layanan kita tuh kan aslinya indoor di dalam ruko. Ya. Tapi dengan kondisi seperti sekarang, sepertinya agak kita harus lebih considerate sama customer ya. Kita nggak bisa masukin tidak nggak bisa masukin ya, ini salah satu server ya. Terima kasih, saya ambil sendiri aja. Oh iya. Thank you. Udah ada, Pak. Ya, Thank you, Dok. terima kasih. Jadi sulit untuk kita kalau indoor, konsumen juga ada yang takut gitu ya, untuk keamanan pegawai kita juga. Jadi sehingga kita mencari cara supaya bisa ada lokasi outdoor karena untuk membantu mengurangi penyebaran pandemi ini, virus ini. Dan kita menemukan lokasi yang cocok sekali. Lokasinya itu adalah dari brother company kita. Hotel Kapsul ini yang ada di atas kita pinjam lokasi atasnya untuk bisa dipakai melayani konsumen. Gitu. Ya, ini solusi sementara lah sampai semua ini membaik. Ya, jadi mungkin buat kalian yang mau liburan ke Bali nanti. Itu yang mau liburan. Itu yang mau liburan itu. Ini mau liburan. Apa ya? Mau silent sini, Mas. Aku tuh sering breakfast ini, Mas. Sebelum skate. Sini pasti pesennya vegan donat. Oh iya. Terus ini cappuccino, ada lagi yang aku suka. Aduh. Apa namanya? Panada. Masih ada nggak sih Panada? Panada masih. Masih ada. Cuman kita displaynya nggak kita display karena biar tetap bentuknya bagus. Kalau ada orang mau kita panasin. Oh. Tapi untuk pengiriman gimana, Mas? Kalau sekarang maksudnya kayak ada online ada? Ya, kita mau tidak mau kita pindah online untuk memperkuat bisnis ini. Cuman tidak semua makanan bisa dikirim, hanya beberapa saja. Contohnya yaitu brownies, dan teknis pengirimannya susah, Bi. Karena beberapa jasa pengiriman kurir itu Nggak semua mau. sempurna lah ya, belum sempurna lah pelayanannya ya. Buat makanan lagi ya? Iya, buat makanan belum sempurna. Jadi ya kita apa ya? Kalau dalam kota saja bisa, kota bisa. Di Bali saja bisa. Ya mudah-mudahan nanti bisa lah ya selesai ini mungkin, Mas. Iya. Mas Pongki favoritnya apa tuh? Pizza. Wih, aduh ada pizza juga loh. Ada pizza juga ya kan? Kalau saya sebenarnya sukanya vegan donat. Tapi setiap saya mau beli vegan donat, habis. bukan istri saya atau pegawai bilang, Pak, biar buat konsumen dulu. Ah. Saya nggak boleh makan apa yang saya buat dulu. Minum lah, minum Mas. Apa yang saya Jangan buat, sampai ketukar kita. Ini aku punya apa sih kita. apa yang saya buat di rumah gitu, nggak boleh. Nah. Takutnya nih konsumen nggak kehabisan. Kayak hari ini aja tinggal 7. Aku udah ambil 3. Tinggal tujuh. ya. Ya kita lihat lah. Ya, pokoknya kalian kalau ke Bali bisa cobain. Bisa cobain ke Pepita and Sons. Sen kopinya, makanannya, ya. Nih, Mas. Ngomong-ngomong nih tentang musik nih sekarang, Mas. Ya kan, soalnya kan jadi di channelku nih, Mas, nggak cuma skateboard, cuman kita ada entertainment, ada musik juga, karena kan skateboard kan nggak jauh-jauh dari lifestyle. Aku juga tahu Mas Pongki dari aku masih kecil, Mas. Maksudnya musik-musiknya semua. Mas Pongki sekarang gimana nih?
saat pandemi sekarang ini untuk Mas Pongki sendiri, untuk musiknya Mas Pongki ini gimana? Ada ngaruh apa enggak? Oh iya, jelas ya. Bisnis musik itu kan terbagi dengan let's say 2 garis besar ya. Ya. Yang pertama bisnis panggungnya, lalu di bawah panggung ini ada sub-sub bisnis lagi, bisnis panggung, nyanyi ya di panggung. Itu ada manajemen, ada panggung, sound system dan segala macam. Terus bisnis satu lagi adalah recording atau jualan rekamannya. Ya. Di bawah sini ada studio musik, ada distributor, ada segala macam. Nah, kalau yang panggung ini benar-benar off ya, berhenti. Ya. Orang nggak bisa manggung karena tidak boleh berkumpul dalam jumlah besar. Sekarang ini as we speak sekarang sudah mulai boleh ada panggung cuma dibatasin. Misalnya hanya boleh drive in. Ya. Di Jakarta sudah, di Jogja ya, Jogja apa Jakarta? Semarang, sorry. Lalu manggung di kafe atau klub yang sifatnya hanya untuk beberapa orang saja gitu, tapi kursi dijauhin gitu. Sudah mulai bergerak. Tapi kan rodanya belum sempurna ya. Nah, jadi saya bilang sih sudah mulai pemulihan, sudah jalan tapi pelan banget. Nah, yang satu lagi, kalau saya dari sini jelas-jelas tidak ada pemasukan. Tapi saya kebetulan punya beberapa klien yang mau online. Jadi saya nyanyinya online di Zoom. Oh iya. Di Google Team apa Google Meet namanya, Google Team. Oh, berarti itu Mas Pongki dapat bayaran itu dari situ Mas? Iya. Tapi terus terang, Ya. we cut down the cost, semuanya kita turunin, termasuk fee juga nggak bisa sempurna. Bukan semata-mata karena kita banting harga, bukan, tapi kita juga menghargai dari pihak pengundang juga kesulitan gitu. Benar. IO-nya terutama ya kan, klien, event organizer kita kan. Nah si event organizer ini kan juga perlu dibantu. Dengan spirit untuk membantu mereka itu kita juga harus tenggang rasa gitu loh. Oke, budget dia nggak bisa gede. Oke deh, tapi kita harus tetap jalani. Nah, kalau manggung kita online, tapi ya dari biasanya sebulan manggung beneran bisa 10 kali, ya ini paling 2 kali gitu. Jadi omset Itu sebulan Mas ya? Sebulan. 2 kali pun kan dengan pendapatan yang beda. Nah, kalau bicara kegiatan musik yang lain yaitu rekaman, ini justru makin naik produktif. Jadi tahun ini aku bakal rilis 3 album. 3 album Dengan konsep yang lain ya. Jadi album solo, album instrumental. Itu di band yang mana Mas? Nah, album solo aku sendiri, jadi aku main semua musiknya sendiri. Oke. Lagu baru, 8 lagu baru. Ini Agustus keluar. Oke. Lalu album instrumental. Album instrumentalnya adalah lagu-lagu yang hits tapi bentuknya piano. Jadi buat didengar di coffee shop, sambil naik mobil, sambil belajar, kayak lo-fi ya. Musik lo-fi itu kan dia kayak chilling gitu loh. Oh, lebih yang kayak buat orangnya denger santai. Ya, gitu. tapi ini instrumental piano. Nah, itu album kedua. Yang ketiga, aku produserin juga album duo. Ada duo nyanyi perempuan sama pemain gitar. Ini menyanyikan lagu-laguku juga yang hits, cuman versi mereka. Versi sekarang gitu. Cover cuman resmi. Nah, jadi cover kan ada yang resmi ada yang enggak. Nah, ini yang resmi. Jadi 3 itu simultan jalan. Aku punya waktu nih. Setiap hari depan komputer jeduk beresin semua. Gitu. Ini malah meningkat. Tapi belum ada duitnya. Gitu. Tapi Mas Pongki kayak gitu setiap hari di rumah nggak musik Mas Pongki? Musik. Edit sendiri apa enggak? Edit ada tim 1 orang yang bisa ngedit. Cuman kalau untuk ngerjain musik sih aku nggak pernah berasa kerja Kan suka. Karena ini bukan pekerjaan, ini tuh orang mau bayar untuk sesuatu yang aku sukai. Kalau kerja tuh nih ngurusin website kerja. Benar. Gimana cara belanja murah, jual mahal, itu kerja ya. Benar. Kalau musik kan you nggak bayar juga, aku main gitar tetap. Ya sama juga kayak konsep skateboard. Nah iya. Ya kan kita sponsorin, bayar untuk main skateboard yang kita suka. Iya. Berarti udah jalan gimana, berapa persen nih Mas? Kalau yang album solo udah selesai, tinggal rilis di platform digital. Kalau yang instrumental, editing, musiknya udah selesai semua, tinggal editing. Kalau yang duo, masih ada beberapa lagu lagi. Jadi nanti simultan lah. Per tahun ini pokoknya 3 itu rilis. Tahun ini ya semuanya. Skateboard gimana? Masih
Di luaran kegiatannya enggak? Skateboard sekarang ya gini nama. Sebenarnya sama juga. Kayak kompetisi itu nggak ada. Oh iya ya, nggak ada event ya. Ya. Aku kan nggak ke sananya, tapi buat anak-anak yang komunitas ini, mereka dihambat gara-gara sekarang yang nggak ada event. Terus untuk bermain di skatepark pun dibatasi. Sekarang ada sebagian skatepark itu dibatasin. Jadi kayak kadang ada 15 orang doang misalnya, ada 10 doang kayak gitu. Jadi hampir sama sih kayak gitu. Jadi ya nikmatin aja sekarang. Nggak bisa digital sih ya. Nggak bisa. Kalau digital kita main game. Iya makanya. Kalau musik bisa online. Kegiatan apa nih Mas Pongki nih yang selain musik Mas Pongki lagi sukain nih sekarang? Aku lagi belajar beneran belajar nih YouTube sebenarnya kayak yang Kila Hammers lakukan ini aku lagi belajar. Tapi kan perkara YouTube ini bukan hanya perkara gua main musik keren, bukan itu gitu. Benar. Ya. Gua main skateboard keren, bukan itu perkaranya. Perkaranya apa? Adalah apakah kontenmu itu bisa menarik para penikmat-penikmat ini dalam bidangnya masing-masing. Jadi kalau dulu nih, kalau zaman saya, kalau saya bisa macem-macem, orang itu keren kalau lu bisa macem-macem, gue bisa ini itu keren. Kalau sekarang, karena adanya YouTube kayak gini, lu itu keren kalau lu satu bidang yang spesifik. Iya. Ya, jadi sekarang jadi aku punya temen yang kontennya tuh kucing, cuman kucing. Itu ratusan ribu yang nonton setiap posting. Iya. Wow. Cuman kucing loh. Artinya spesifik ya. Dari endorsan. Dia make mind dari situ dan kata dia selama online ini, selama pandemi ini, itu yang menyelamatkan dia dari pekerjaan. Pekerjaan dia banyak bikin event sebenarnya. Oke. Tapi di keadaan seperti ini, YouTube dia meningkat dan hanya ngurusin kucing. Tapi sebelumnya itu dia sudah buka YouTube, maksudnya udah bikin channel YouTube sendiri apa baru buka? Sudah merintis. Oke. Tapi yang saya maksud adalah dia income dia dari situ menyelamatkan ketika dia nggak bisa kerja lagi. Oh gitu. Okay. Tapi maksud saya adalah kontennya tuh spesifik kucing gitu loh. Oh, oke. Ya yang mana yang ya aneh juga kalau menurut saya. Kalau zaman dulu kan untuk bisa melihat kegiatan kucing kita nonton TV kan. Benar. Nanti ada acara, nanti ada satu sub konten, oh ini tentang Untuk segmen kucing aja. Tapi nanti ada nyanyi, ada apa. Ya. Nah kalau ini memang orang ke sana mau lihat kucing. Cuman buat kucing doang. Nah, berarti dia bikin TV sendiri nih spesial untuk kucing aja. Nah, artinya itu kan menantang ke diri kita atau saya paling enggak. Lu tuh apa sih yang lu mau tunjukin ke orang? Apa konten lu tuh apa? Bener. Mungkin konten lu bukan prank. Ya kan? Iya. Mungkin konten lu bukan jual beli rumah, jual beli mobil ya kan. Kita kan lagi lihat nih banyak seperti itu. Yang mana itu memang keahlian mereka, which is good. Dijadiin dagang sekarang ya kan. Iya. Dan itu punya mereka, artinya bukan dibayar sama TV, udah nggak main lagi TV udah takut nih. Benar. Nah, itu kembali bercermin ke pertanyaan ke saya. Pongki itu apa? Nah, itu bisa dilihat di YouTube gitu loh. Jadi gua tuh songwriter, gua penyanyi, tapi gua punya gayanya nggak. Misalkan gini, gue nyanyi di cover nyanyi lagu gue di YouTube, itu salah chordnya, tapi gue posting tetap, karena bukan kesempurnaan yang gue tawarin. Kalau mau sempurna lo dengerin rekaman. Benar ya. Tapi ketika salah chordnya salah, terus Radia dan anak gue datang, tiba-tiba Pak mau tidur, oh iya baik, ulang lagi. Oh lebih natural ya. Nah itu yang aku tunjukin. Nice. Itu. Nah itu aku menemukannya setelah YouTube ini, gitu. Jadi aku belajar itu. Jadi bukan semata-mata, wah aku main gitar jago, bikin lagu jago, bukan, udah nggak ke sana. Tapi ke orang mau lihat Pongki itu apa sih itunya. Nah, kontenku lebih ke songwriting, bagaimana buat lagu, nyanyiin laguku sendiri. Kadang salah, kadang bener, kadang fales, masukin aja. Nice. Nah, aku nyari yang kalau istilah anak sekarang organik. Nah, nyari yang organik. Kalau padahal ngaco gitu loh. Iya. Nah, cuman aku nggak mau kalau yang cover-cover karena kan lampunya bagus, dia rapi bener. gitu. Nah, itu aku udah lakukan puluhan tahun yang lalu gitu. Sekarang kembali semuanya kayak natural aja. Ya, jadi dengan kita bikin channel di YouTube, aku jadi tahu aku ini siapa. Benar. Kayak lu kan? Iya. Langsung tahu. Ternyata concernku di dunia skateboard tuh bukan cuma di lapangannya.
Bener, iya. di informasinya gitu. Tapi kalau aku pribadi kembali ke itu sih Mas, bener Mas Mongki bilang. Kadang orang yang ada yang idealis, dia mau menyempurnakan semuanya itu. Tetapi kadang juga sebenarnya kita bisa loh keluar dari situ yang bisa membuat kayak tapi tetap kita di satu titik nih. Contoh kayak aku nih, aku skateboard nih. Kalau aku mau idealis nih, aku mau skateboard doang nih, aku bisa, aku tinggal bikin video part aja, ya kan? Tapi aku nggak mau, aku mau yang lebih kayak itu aku sama kayak Mas Mongki bilang, aku udah lakuin itu dulu. Iya. Sekarang kayak aku mau kayak orang tuh lihat ini loh dunianya seperti ini. Ya. Ya ya. Iya nggak sih? Apa? Sesuatu yang nggak melulu teknis, ya kan? Karena teknis itu bisa dikejar Ya. dalam 6 bulan latihan, teknismu bisa meningkat. Tapi Arbi nggak bisa ditiru. Teknis Arbi bisa ditiru, Ya. Arbinya nggak bisa ditiru kan? Ya, Dunia lo sendiri-sendiri. itu nggak bisa ditiru. Ya. Nah itu yang mau aku sampaikan ketika aku punya YouTube. Nah itu lagi pelajarin. Ternyata ada masalah algoritma, ada masalah hashtag, ada masalah tampilan. Algoritma, aduh. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya aku jadi tahu, oh kenapa orang-orang ini bisa begitu, bisa Ya. sukses itu. Dan kalau ini jadi income buat semua, kenapa tidak? Tapi berarti Mas Pongki ada YouTube channel ya, udah ya? Ada. Pongki Barata Songs namanya. Pongki Barata Songs. Kebetulan sudah diresmikan sama YouTube-nya Official Artist Channel. Kalau Oh, ya? musik itu, Nice. kalau Official Artist Channel itu ada tangga nadanya, tangga togenya itu loh. Oh ya, wah Ya. aku baru tahu loh kayak gitu, ada Ya, gituan ternyata. Ada gitunya. Kalau untuk musik ya, konten Untuk musik ya. Nah, Nice. Berarti itu tuh kegiatan Mas Pongki selain musik ya? ya, masih musik juga ternyata ya. Masih musik tetap Kalau cuma. enggak ya keluarga sama anak-anak. Aku sering lihat Mas Pongki lagi main bola kan. Iya. Ya sorry. Itu idenya istriku itu. Oh, iya. Tapi dia. Oh ya. Main bola itu Mbak Sofi ya. sesuatu yang aku suka nonton tapi nggak suka main. Tapi si anaknya Mas Pongki suka kan main? Suka. Siapa sih si Rangga? Radia. Radia. Suka. Ya aku nemenin dia aja. Aku Ya. jadi bapak aja, jadi bapak. Nggak. Mas Pongki, aku penasaran soalnya aku suka banget nanyain orang kan kayak kayak bayaran lu berapa sih yang pertama kali lu kerja di sini gitu. Ya, Kayak Mas Pongki manggung pertama Mas Pongki inget nggak zaman dulu itu berapa Mas Pongki? Ingat ya? Jadi saya kelas 3 SMA Ya, yang dibayar ya. iya, yang benar-benar dibayar nih, yang udah jadi bekerja. Sorry, bukan kelas 3 SMA. Kelas 1 SMA. Satu SMA. Oke. 1 SMA bukan bekerja sih, cuma dibayar. Udah dibayar, oke. Jadi manggung di acara kelurahan di Jogja. Oh, Jogja. Salah satu kelurahan itu jadi pemain band kita, Ya. punya teman yang bapaknya lurah. Itu band apa tuh? Waduh, lupa udah. Oh, Waktu masih kecil. Bukan yang itu. Bukan. Bukan Jikusik, bukan. Itu bisa diomongin nggak sih, Mas? Boleh. Manggung di acara kelurahan, Ya. dibayar 50.000 satu band. Oke. Tahun 92 apa 93 kalau nggak salah. Nah, 50.000 satu band. 50.000 semen 3. 93. Itu udah banyak nggak sih zaman itu? 50 udah banyak kan? Kalau nggak salah. Mungkin setara 500 kali ya. Tolong namik. Setara 500-an, 500.000. 12.000. Setara segitu mungkin. Nah, 50.000 Satu dibagi SMA. 5. Karena pemain bandnya 5 tuh. Dibagi 5. Sorry Mik, lagi. Sorry Jadi Mas. 10.000. 10.000. Nah, 10.000. Oh, 50.000 bukan Mas Mongki sendiri. Enggak, Bagi 5. bagi 5. Jadi 10.000. Oke. Terus 10.000 itu pulang manggung dipakai buat beli nasi goreng 2.000. Bensin 700 kalau nggak salah. Waktu itu ya. 1.000 apa tahun 93 tuh gue sempat Nah, itu. Jadi itu bayaran pertama. Habis itu aku mulai kerja yang rutin. ya. Itu kelas 3 SMA di kalau dulu ada istilahnya Pujasera. Aku Pusat jajanan serba ada. Jadi kayak lounge apa? Food Food court. court ya, food court. Pujasera. Nah, soalnya bukan Pujasera, Iya. food court. Iya. Nyanyi di situ bertiga. Gitar, aku nyanyi sama gitar, ada gitaris, ada penyanyi. Itu bayarnya 30.000 juga, 30.000 satu orang 10.000. Nah, itu tiap minggu aku di sana. Itu bensin sudah mulai 1.000 kalau nggak salah. 1.000. Motor, mobil. Dan 95 itu motor. Motor ya. Motor. Motor. Terus? Jadi ya sudah. Jadi range bayaran gue 10.000 itu. Berarti itu masih belum dibentuknya Jikustik ya? Dikusik belum?
Setelah itu baru Jikustik. Ya. Itu sudah baru masuk ke yang dunia media yang TV belum semua. juga. Belum. Jikustik yang awal itu tahun 96 independen kita. Independen. Kita bikin kaset sendiri. Berarti belum ada kayak manajemen gitu, belum ada, Mas? Ada. Jadi Ada. gini ya, salah menurut aku ya, bukan maksud ngajarin. Ketika you start something ya, itu nomor satu rule-nya adalah lakukan aja dulu. Ketika sudah mulai berputar, bikin suatu sistem. Nah, sistem ini bisa dibilang manajemen atau bukan atau apa terserah. Pokoknya bikin sistem. Nah, kita tuh dari awal udah ada sistemnya. Ada perwakilannya, ada kontak personnya. Zaman dulu ya. Ada visinya, ada goals-nya, ada target. Nah, di Kusik awal-awal itu sudah mulai mikirin kayak gitu. Jadi secara walaupun band indie tapi profesional. Itu tahun berapa, Mas? 96. 96 ya. Buset tuh anak-anak milenial sekarang gimana itu? Nggak tahu dia. 96, 99 baru rekaman di Jakarta. 2000 rilis. Berarti Mas Pongki dari Jogja ya? Awalnya. Karirnya di Jogja. Karirnya Jogja. Terus besarnya di Jakarta. Enggak. Aku pindah-pindah. Aku lahir di Pontianak. Pindah Singkawang. Singkawang, jauh banget. Singkawang Kalimantan ya? Pontianak, Singkawang. Pindah Blitar. Pindah Banyuwangi. Pindah Bandung. Pindah Jogja. Pindah Jakarta. Pindah Bali 8 kali. Pindah Bali. Yang ngomong Bali, Mas. Suka nggak tinggal di Bali sekarang, Mas? Suka lah. Terus kok bisa pindah ke Bali, Mas? Itu pas kita ketemu pas Mas baru pindah Bali kan? Iya. Awal-awal. Gini, memang aku sama istriku itu punya rencana waktu tinggal di Jakarta ya. Kita 13 tahun di Jakarta. Rencana begini. Kami tidak mau berlama-lama menua di Jakarta. Iya. Ya. No hard feelings ya buat orang Jakarta, maksudnya there's nothing wrong with orang tinggal di Jakarta, tapi kita nggak bisa gitu. Untuk keluarga kita nggak bisa, karena aku dibesarkan di kota kecil, istriku dibesarkan di Singapura gitu ya. Jadi melihat kerebutan Jakarta itu kita nggak tahan sebenarnya. Ya. Tapi demi karir ya kita bertahan di situlah sampai anak pertama lahir, anak kedua lahir, jadi keterusan terus. Ya. Terus kita mikir mau pindah mana nih? Bandung gitu. Pindah Bandung? Enggak, belum. Mau ke Bandung, sama juga macetnya gitu. Iya, Bandung sekarang macet sekarang. Terus pesawat kemana-mana sedikit. Jauh naik airportnya jauh kan? Sekarang, dulu dekat. Dulu dekat ya. Jadi nggak masuk gitu Bang. Pindah Jogja. Pindah Jogja, aku kayak kalah perang. Kenapa? Ya, aku bisa pulang kapan aja ke Jogja. Tapi untuk aku kan merantau dari Jogja keluar gitu. Aku nggak mau ke Jogja. Lagian aku bisa pulang ke Jogja akan selalu jadi rumah gitu loh. Aku punya ibu di situ, almarhum ayahku makam di situ, kakakku di situ, rumah keluarga di situ. Jadi kapan aja bisa. Mulai edan nih. Australia, duitnya nggak cukup. Australia, buset, kalau sampai ke sana. Ya. Terus gila tuh. Istriku sakit kan, nggak bisa masuk Australia. Akhirnya memang sempat bolak-balik Bali kan kita. Akhirnya sembuhnya di Bali, Sofi. Gitu. Pas sampai Bali, ya udah, ini kayaknya nih. Jadi kita tuh pindah aja, nggak pakai mikir-mikir lagi. Gitu. Segampang itu kita. Terus kalau sekarang berarti udah berapa tahun nih Mas Pongki di Bali? Jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun ya? 4 atau 5 tahun ya? Dari 2016. Cepet juga dong. Iya. 4 tahun. Oh iya. Iya. Kita ketemu 2018 tadi Mas ya? Pas saya 2018. Iya. 2018. Oh, nice. Orang yang pertama-tama bantuin saya di Bali, ya bapaknya Pak Arbi ini. Ayahnya Arbi. Disitulah saya kenal Arbi gitu. Banyak dibantuin sama beliau. Waduh. Ya Mas, seru. Sampai akhirnya kita membuka ini. Ya, kita punya bisnis. Saya under PT-nya Bapak. Kan aku dari skateboard nih, ya kan Mas Pongki lagi di acaraku nih.
Mas Pongki tahu apa soal skateboarding? Ah, Zero. tapi Gua tahu satu. Apa? Tentang skateboarding. Back Oh. to the Future. Back to the Future. Tapi Tony Hawk tahu. oh Tony Hawk, iya semua orang kayak tahu. Pasti tiap aku tanya, tahu apa soal skateboard? Tony Hawk, Tony Hawk. Nah, hebat kan? Aku nggak main golf, nggak tahu golf, tahu Tiger Woods. Iya ya. Artinya dia punya brand itu crossover. Mereka pencetus lah mereka. Ya, makanya apa yang kita bisa pelajari dari mereka? Mereka bisa crossover Ke dunia mana aja. ke dunia mana aja. Nah, itu ilmu tertinggi dari art form itu, dia bisa crossover ke segala lini. Orang yang tidak tersentuh, tidak tahu pun bisa tahu. Nah, itu. Nah itu maksudnya aku, Mas Pongki berarti tahu ya skateboard itu Tony Hawk nih. Ya, Wah, berarti Tony Hawk tuh udah skateboard. Ya. Sekarang sedang sharing kan Mas Pongki punya musik kayak gitu kan. Jadi kayak aku dia anak skate, sekarang skate juga ya. Skateboard itu jadi dunianya itu ternyata setelah aku berkecimpung di sini 18 tahun, nggak jauh-jauh juga ternyata dari musik, seni. Jadi aku pelajari banyak skateboarders, banyak orang juga, orang-orang seniman kayak Mas Pongki. Ternyata sebenarnya hampir-hampir mirip kayak cara pikirnya begitu Mas Pongki. Cuman memang dunia kita tuh dilihatnya olahraga. Oh, Nah, padahal ada banyak seninya. Sebenarnya seni. Oh, Kalau menurut aku pribadi skateboard itu seni karena dari gaya berpakaian, gaya-gaya permainan, ya itu lebih ke apa sih namanya istilahnya subculture ya. Ya, lebih ke sana. Jadi makanya aku melihat skateboard ini emang nggak jauh dari lukisan, dari musik-musik, permainan musik. Karena setiap video skateboard tuh pasti ada musiknya juga. Jadi orang pasti inget setiap misalnya nih pemain skateboard siapa nih di video partnya dia nih. Terus ada musiknya, musik apa? Blink, misalnya NoFX misalnya gitu NoFX, atau Blink atau gimana. Orang pasti inget, oh itu yang NoFX kayaknya pemainnya ini. Ya. Musiknya dulu bukan Iya. pemainnya. Oh, oke. Ngerti kan? Jadi kadang orang itu dengar misalnya nih di kafe dengar lagunya itu udah kayak misalnya Blink atau NoFX gitu. Tiba-tiba kayak, ini inget nggak video partnya siapa? Ngerti nggak kayak gitu? Jadi Iya. kembali ya emang skateboard tuh relate juga ke dunia-dunia Kayak yang saudara dekat ya. dekat. Iya benar. Cuma memang ada banyak tipenya. Jadi kayak musik ada genrenya kan Mas. Tapi skateboard juga sama seperti itu. Banyak orang mungkin mikir kayak skateboard itu sama yang kayak lompat-lompat gini doang. Ternyata enggak. Ada yang pemain udara kayak Tony Hawk kan vert. Vert itu pemain udara. Ya. Ada juga yang pemain street. Aku street lebih ke jalan, lebih ke main besi, tangga, bla bla. Ada yang technical yang di tempat aja muter-muter papan. Kayak gitu. Skateboard itu bisa dibilang atlet. Jadi dia atlet kalau dia disponsorin dan memang pekerjaannya untuk skateboard. Oke. Ya, atlet dan itu jadi banyak orang berpikir, ada orang bilang kan ini skateboard itu profesional. Jadi kata profesional itu sebenarnya di saat kita sudah digaji bermain skateboard dan kita punya pro model. Ya. Jadi kayak pada papannya. Jadi banyak, ini aku cuman kasih tahu ya buat kalian yang di rumah. Jadi yang profesional itu beda dengan amatir. Amatir itu ada yang udah jago tapi belum disponsorin, itu masih amatir. Tapi kalau udah disponsorin dan dibayar itu baru profesional. Jadi Kalau dibandingin sama musik, kita langsung analisa nih. ya. Analisa. Woi, asik nih. Kalau dibandingin sama musik, ya. Ketika aku tidak disponsorin, Ya. aku bisa independen. Ya. Dan aku masih bisa dibilang pro. Tapi menghasilkan nggak? Menghasilkan. Ya udah profesional. Oh, I see. Di mana yang sudah menghasilkan dari jerih payah hobi kita, ya itu udah profesional. Karena Oke. orang udah melihat itu. Ini jadi itu orang bisa ngepromoin barang dia apa enggak? Bisa promoin barang dia apa enggak? Oke. Ya kan, jadi skateboard ini disponsorin banyak kan dari produk, ya, dari papan skateboard, baju, sepatu yang ada ya. Kayak jadi kalau misalkan orang ini dia nggak menang skateboard, tapi dia jago, tapi dia punya gaya, dia punya istilahnya follower banyak, Karisma ya. karisma, Sebagai person ya. pro, dia pasti diakui. Gitu. Tapi ada orang yang terus menang, tapi Dia nggak dapat sponsor juga ada.
mungkin karena gayanya ada, jadi pemain skateboard tuh dilihat juga dari gayanya, gaya bukan penampilan ya mas ya, gaya bermainnya. Jadi ada yang kaku, ada yang enak banget dilihatnya, dia terus Kayak nari ya. benar kayak nari, Nah. kayak nari. Ada yang seperti itu. Jadi sponsor itu tetap melihat pemain yang gimana bisa menjual produknya kembali. Jadi ada feedback lah. Berarti buat skateboarder apa istilahnya? Skateboarder. Skateboarder yang bercita-cita menjadi profesional Hmm. harus punya kelebihan lain selain teknis kan standar supaya kita selamat kan. Udah Teknis pasti. kan gunanya sama kayak nyanyi sebenarnya, Bi. Hmm. Aku belajar teknik nyanyi itu bukan supaya suaraku bagus, Hmm. supaya suaraku awet. Hmm. Nah, kenapa suara harus awet? Misalkan aku flu, harus nyanyi. Kalau aku nggak punya teknis, itu nggak akan keluar suaranya. Tapi kalau kita belajar teknis, bisa keluar walaupun nggak maksimal, nggak 100%. Oh ya. Ya, misalkan film ya. Film kan tertutup. Nah, kalau aku nggak belajar teknik vokal, aku nyanyinya itu akan hilang suara. Tapi kalau belajar teknik vokal, kecuali masalah kita suara hilang ya, itu bisa nge-boost bangsa 20-30%. Aku tetap bisa bernyanyi walaupun tidak maksimal. Itu baru tahu loh itu Ya, itu ada gunanya teknis. Nah, sama kalau menurut aku atlet belajar teknik olahraganya dia bukan semata-mata supaya bagus dia semua orang, tapi supaya dia tidak salah jatuhnya jatuh ya emang. ya, keamanan, lebih ke keamanan ya. Jadi selain itu dia juga harus belajar sisi lifestyle-nya juga ya, si skateboarder ini ya. Sehingga Jadi- brandnya mau nempel. Benar. Jadi kayak misalkan ada brand-brand yang memang menuju ke rock and roll misalnya itu, lebih ke musik atau kan lebih gaya-gaya rock. Dia, Dia tampilannya Iya, dia dia akan melihat nih anak gua kok gayanya rock roll. banget nih, terus juga mainnya oke. Sponsor pasti akan tertarik. Seperti itu. Tapi ada juga cara lain yaitu ya bikin video part. Jadi bikin video part itu di mana banyak banget skateboarders di luar sana kerjaannya itu jadi kayak Mas mungkin nanya kan bagaimana sih caranya untuk dapat sponsor dan cara kerjanya sponsor. Jadi cara kerja sponsor itu Kerjanya kita yang sudah disponsorin, ya kita bikin video part. Jadi ada deadline-nya. Video part itu yang dimana kita harus memakai brand-brandnya dia, yang kita bikin videonya kita sendiri, yang harus semaksimal mungkin. Jadi di situ nanti dia ada deadline-nya, nanti itu akan ditampilin ke media. Jadi contoh nih misalnya aku bikin video part, nanti video partku tuh misalkan 5 menit, aku harus bikin video skate yang luar biasa gitu loh. Jadi karena itu nanti membawa nama sponsorku juga. Jadi gitu cara kerjanya. Lain dari itu ya harus, kalau kompetisi skateboard udah harus banyak yang harus, tapi ada juga yang kontraknya cuman demo skate, dibayar buat demo gitu. Nah, ya tergantung kembali lah ke gimana negosiasinya mereka. Kalau di zaman sekarang, jadi aku yang nanya nih, nggak apa-apa ya. Kan kita sharing Iya, mas, ya kan musik sama skate relate. Kalau musik ya, kalau musik, ya, aku selalu membandingkan dengan apa yang aku tahu ya. ya. Kalau di musik itu makin kesini, aku makin independen. Jadi contoh jalur-jalur distribusi musik itu sudah bisa di-cut, nggak harus lewat siapa-siapa, aku bisa lakukan sendiri ya, melalui online atau digital. Ya ini menarik nih, ya. Terus Kalau skateboard makin kesini, menurutmu makin maju atau makin mundur? nah, ini menarik banget mas. Jadi Kalau aku sih bilang makin maju kalau musik. ya, kalau skateboard nih sebenarnya makin maju mas. Jadi kayak Mas Pongki bilang sendiri kan, mungkin dulu kita memerlukan orang ya kan. Sekarang lebih independen ya kan. Justru aku sekarang independen mas. Aku gimana biar nggak seperti dulu, karena sekarang kita udah mengetahui orang-orangnya nih. Ya kan kita jalan sendiri bisa. Ngerti nggak? Kayak gitu sih. Sama. Jadi kayak sekarang tuh jauh lebih maju mas daripada dulu. Kan kamu yang udah pengalaman, kalau yang belum pengalaman. Kalau yang belum pengalaman ya tetap apapun harus kerja keras ya mas. Dulu aku untuk bisa ditonton orang, Ya. gimana caranya masuk TV? Baru ditonton orang. Ya. Kalau sekarang nggak ada TV pun, aku ditonton orang, tapi Ya. di YouTube. Nah, Benar. kalau maksudnya sekarang TV mencari materi musik lewat YouTube Bener. ya. Nah, jadi sekarang kebalik. Kalau skateboard nih gimana? Nah, kalau skateboard
Ya. Apakah seperti itu berlaku gitu? Kalau skateboard sebenarnya mirip sama, ya kan? Tapi nggak harus di TV juga. Kan dari dulu pun nggak di TV. Nggak di TV bener. Tapi kalau di skateboard kembali ya, lu skate aja sampai lu jago jago mungkin, yang dimana bisa bikin konten yang orang lihat. Kalau pertumbuhan lapangannya Udah jago, udah bagus sekarang mas. parknya banyak, lebih Jadi banyak. park sekarang banyak banget. Sponsor lebih Sponsor sekarang, nah sponsor tuh sekarang sebenarnya menurut aku mas ya, yang besar itu di luar negeri ya, banyak banget. Tetapi yang masuk ke Indonesia masih sedikit. Nah, itu dia. Yang mau bayar loh ya. Banyakan sekarang pemain skateboard di Indonesia ini cuman dikasih produk. Ngerti kan? Jadi sedikit yang dapat bayaran, sangat sedikit sampai sekarang loh ya yang aku Nah, lihat. itu maksudnya, sorry motong. Disitulah bagaimana si skateboarder ini datang ke sponsor udah bawa value. Ya. Kalau lu nggak bayar gua, lu yang rugi gitu loh. Itu Iya. gimana tuh? Ya, jadi kembali kalau yang itu sih kembali ke pengalaman mas ya. Ah, Pengalaman kita ya kan. Kita udah pertama kita harus punya video part nih. Kita punya proposal kita tuh dari video part, dari berapa kali kita menang. Terus kita istilahnya apa sih yang kita bisa kasih ke sponsor? Nih kayak aku nih negosiasi nih sama sponsor nih. Ya. Aku pasti ngomong gini sama dia. Oke, aku sudah pernah kesini main skateboard. Aku dulu pernah disponsorin ini. Terus aku udah pernah menang ini. Terus kalau kamu nggak bayar, sama aja berarti kamu istilahnya, kalau kamu cuma kasih produk nih ya kan, kalau misalnya lu cuma bisa kasih produk, terus gue makan apa ini? Ya kan gue main skateboard harus bisa makan. Pasti aku ngomong gitu mas. Kalau yang awal-awal ya tetap harus seperti itu. Jadi dia harus punya video part, kerja kerasnya video part, terus ya sama ya skate aja terus. Skate yang sampai sejago mungkin yang orang akan bisa melihat dia nantinya. Gimana caranya skateboarder tuh ngumpulin fans gitu? Supaya sponsor pun jadi ngefans gitu. Sponsornya jadi ngefans. Kan gini, lu Iya. punya follower misalkan 1000. Ya. Ya kalau bisa, yang 500 fans, yang 500 sponsor yang ngefans itu kan. Nah, itu gimana tuh? kalau itu sih aku susah sih mas kalau itu. Penyanyi nih, Ya. lagunya bagus, orangnya cakep, udah rumus itu. Oh iya. Nah, tapi kan kalau skateboard kan mungkin nggak berlaku itu. Sebenarnya skateboard juga gitu sih mas. Kalau Oh. dia keren, Ya kalau lagu bagus di skateboard apa? Teknik. kalau lagu bagus itu ya. Bandingannya apa di skateboard? Kalau lagu bagus itu di skateboard itu lebih ke trik. Oh, trik. Ya. Triknya Itu dia. ngerti aku, ya. Kalau dia punya triknya dia emang bagus, dia akan dilihat sama orang Trik kayak itu gitu. bisa individual nggak sih? Maksudnya nggak hanya gue yang bisa nih itu apa? Enggak. Enggak ya? Enggak. Ini sih kalau menurut saya gaya juga. Gaya. Satu trik buat dia bisa lebih baik, saya bisa lebih gaya Oh. yang sama dibanding Iya. dia gitu. Jadi Sama kayak kalau musik iya. satu lagu tapi beda gaya. Iya. Ya, aransemen atau beda instrumen. Iya, bener itu. Satu trik bisa. Jadi ada nih. Bisa kayak gitu. Oh iya. Jadi ada Di dia gitu ya? Iya, cakepan dia. Iya, benar itu kata Mika. Jadi kayak ada pemain skateboard namanya Nin Williams. Dia ada heel flip, Mas. kayak kick flip, cuma kaki depannya yang ke sana. Dia cuma bisa heel flip, maksudnya dia bisa banyak. Cuman dia lebih terkenal di heel flip. Sedangkan banyak orang bisa heel flip. Oh. Banyak. Cuman Kenapa dia begitu? kenapa dia bisa begitu? Karena dia punya gaya sendiri yang orang bisa lihat. Wah, kalau udah kayak gini tendangannya berarti tendangannya Nin Williams. Oh, kayak Michael Jordan atau Selendang, iya. Gitu ya? Mirip. Oh, berarti ciri khas ngomong Ciri kita khas, bicara ya. ciri khas. Ciri khas. Kalau dia punya ciri khas ya itu. Dan juga kembali ke attitude sih mas. Itu sponsor Oh. pasti akan lebih Ya. menyupport. Aku rasa skateboard tuh masalah komunal ya, masalah komunal. Jadi environment komunalnya juga harus enak ya. Kalau dia sendiri on your own gitu nggak menarik ya. Enggak. Kalau musik bisa loh, belagu tetap bisa. Lagunya enak soalnya. Bisa. Cuman yang orang nggak tahu kenapa dia belagu gitu. Kadang-kadang orang kan cuma menilai, belagu nih orang gitu. Tapi pada faktanya sebenarnya dia belagu itu kenapa orang nggak pernah mau tahu. Ya kalau Biasanya musik ya. kalau musik ya. Sebenarnya. Kalau skateboard sebenarnya pada akhirnya dia tetap membutuhkan yang lain. Dia nggak bisa individual. Dia membutuhkan sponsor, dia membutuhkan dukungan. Ya, Itu Exodus, Guns N' Roses itu. Itu kalau ngomong vokalis paling belagu ya dia itu.
berantem di mana-mana. Tapi kemarin konser itu bayaran paling mahal ya band dia. Iya. Terus di kontrak itu ada tulisannya gini. Konser itu bisa mulai kalau Axl Rose sudah datang. Jadi kalau dia belum datang, nggak salah. Wow. Jadi bisa datang jam berapa terserah dia. Berarti dia bikin istilahnya karakter sendiri. Ya, Ya kan? ya karakternya belagu itu. Apa? Bad boy. Bad boy. Tapi ditungguin orang tetap. Ya kayak gitu. Ya susah itulah tuh. makanya ya. Bisa Itu ya. kalau punya karisma seperti itu susah. Ya terpilih lah aku rasa. Iya. Tapi mungkin buat yang baru-baru nggak usah mikir ke sana dulu ya. Iya, Yang itu penting kejauhan tuh. teknis, kembali teknis. Basic lah itu harus. lama-lama ketemu ya. Pasti Mas. Lama-lama ketemu. Musisi pilih nih dua musisi tanah air yang Mas Pongki favoritin atau band lah terserah. Terus dua untuk internasional. Apa yang paling Mas Pongki Internasional favorit? dulu deh. Dua aja. Kalau dua internasional, aku suka sebenarnya banyak. Nggak bisa diambil dua aja. Tapi Iya. untuk wawancara yang hari ini saja, aku jawabnya aku bedain. Karena yang lain udah aku jawab buat yang wawancara yang lain. Oke. Iya, Aku suka- spesial nih. Biasanya aku jawabnya Beatles sama Sting biasanya. Itu udah kayak males banget, Mas, ya. Itu udah Udah. otomatis. Nah, untuk yang hari ini aku jawabnya Bryan Adams. Oh, Bryan Brandon. Adams itu semua katalognya aku cari, aku save, aku pelajari. Jadi Oke. sampai segitunya aku ngefans ya. Ah, Jadi dia nyanyi di mana, proyek apa, ah. entah itu soundtrack, entah itu nyanyi bareng-bareng, entah itu dia cuman ngapain doang. Pokoknya aku cari tuh. Aku pelajarin, oh gitu. Apa gunanya aku gituin. Ya. Aku mau ikutin. Terus? Cara paling gampang untuk besar adalah belajar dari orang yang besar. Iya, benar. kan? Aku setuju itu. Kalau kita harus buka wawasan kita seperti cara dia berpikir, lalu kita aplikasikan ke kita, Hmm. benar apa enggak. Jadi Bryan Adams tuh ada proyek dia nyanyi buat amal apa. Nggak ada yang tahu dia nyanyi di situ karena namanya paling belakang apa dia nggak. Tapi tak cari, ketemu, tak pelajari. Oh, part dia cuma ngambilnya gini. Oh ya udah. Tapi dia ada bikin proyek soundtrack. Nggak ketop lagunya, tapi cari ada. Oh, berarti dia bikin soundtrack gini. Nah, itu aku mau ikutin. Nah, yang satu aku belum bisa ikutin adalah dia vegetarian. Aku belum bisa vegetarian. Tapi itu my aim gitu. Tapi kan lingkupnya Mas Pongki sekarang vegetarian ini. Aku makannya berkesadaran. Berkesadaran. Jadi misalkan udah makan ini cukup ya sudah gitu. Kalau dulu beratku 80. Oh ya, Iya. buset. Apakah Pongki akan jadi Bryan Adams? Tentu tidak. Ya. Tapi apakah banyak hal baik? Oh, banyak yang bisa dipelajari? Iya, karena Bryan Adams. Yang kedua, aku suka sama Ini masih internasional ya. masih internasional. Ada penyanyi, ada pencipta lagu, Per Gessle, dia orang Swedia. Ini pencipta lagu sama penyanyi. Dia gitaris dan penyanyinya Roxette. Oke. Ada Aku grup nggak pernah dengar dari tuh. Swedia namanya Roxette, lagunya Joyride, It Must Have Been Love gitu. Hmm. Nah, dia itu orangnya sangat kreatif. Dia tinggal di Swedia. Ya. Dia berhasil pernah menguasai Amerika dengan lagu-lagunya. Oke. Dia cuma punya satu ketakutan sebagai songwriter adalah suatu hari dia bangun, dia ketakutan dia ya, fobia dia. Suatu hari bangun nggak bisa bikin lagu. Dia takutnya cuma itu. Oh ya. Iya, dia Kok bisa bilang, gitu? dia saking dia tuh sangat into the songwriting business gitu. Berarti dia bener-bener kayak suka banget nih bikin Banget. Nah, jadi ketika Roxette nggak jalan pun dia jalan dengan berbagai proyek solo atau segala macam. Nah, itu aku suka sama dia. Sama satu lagi, dia bikin proyek disco. Jadi di luar, jadi jalur dia tempat sini. disco. Apa? Bukan, musik disco, musik disco dia. elektronik. Elektronik ya. Jalur dia di sini. Tiba-tiba dia ke sini. Dia genrenya apa tuh, Mas? Dia tuh sebenarnya pop rock. Oh, pop. Gila, jauh banget jadi pop rock Jauh. jadi ke Tiba-tiba disco. Namanya Monomind ya si proyeknya ini. Nah, ini menurut aku apa ya? Lepas dari sejarah prestasi dia di sini, dia nggak puas dia ke sini, langsung pindah sini. Ini jadi elektronik musik. Dan Tapi ini itu booming juga. so-so kataku. So-so, Tapi nggak oke. masalah. Maksudnya Iya. gini. Otak dia itu dia puter, dia tuh udah tua sebenarnya. Oke. Otak dia udah puter sampai bisa sampai ke karya yang situ. Jadi ini bicara karya ya. Iya. Nah, itu. Yang dua internasional aku suka itu. Dan aku sama, aku ikutin juga dia ngapain aja gitu. Rumahnya di mana, studionya kayak apa, dia pakai gitar apa, semua tak list. Inspirasi ya. Harus itu memang kita harus ada kayak istilahnya mentor ya. Mentor kayak apa? jauh. Iya, benar. Kalau Indonesia agak susah, tapi Kenapa susah, Mas? susah karena aku suka sama diriku sendiri, kan nggak boleh ya. Tapi itu bagus, Mas. Nggak banyak loh orang kayak gitu, Mas.
Kadang ada juga nggak banyak emang orang gitu. Kalau bicara suka, aku suka Iwan Fals. Kayak lebih appreciate aja lah gitu gimana. Iya, enggak ini kalau Iwan Fals sih aku One Falls ya sih, aku Iwan juga Fals suka. ya. One Falls. Legend. Lebih ke gini. Iwan Fals itu kalau yang saya kenal baik secara pribadi maupun secara dari luar, itu beliau itu punya konsistensi yang tinggi terhadap pekerjaannya. Jadi Oke. gini, tidak akan beliau itu manggung Ya. dengan kondisi yang seadanya. Semuanya harus sesuai dengan patron yang sudah diinginkan oleh dia dan manajemennya. Kenapa? Nah, itu kenapanya itu kan yang penting. Ya. Kenapa? Karena dia beranggapan semua yang membayar konser dia itu berhak mendapatkan yang terbaik dari dia, dari beliau. Gitu. Jadi nggak bisa Asal-asalan. asal itu tidak bisa. Semua harus proper. Ini untuk sebagian orang menyulitkan, tapi Ya. buat aku layak. Ketika aku membayar konser, berapapun itu, 10.000, 100.000, sejuta untuk nonton konser, aku berhak mendapatkan apa yang terbaik dari yang disajikan. Ya. Nah, itu dilakukan oleh manajemennya Mas Iwan. Generasi manajemennya sudah ke anaknya sekarang. Ya. Jadi Ya. anaknya yang ini, Cikal ini yang Iya. membantu ini dan Dia jadi kayak manajernya gitu ya? ya, Iya. sebelumnya kan ibunya. Mungkin masih aku nggak tahu juga. Satu itu. Kedua, Mas Iwan itu selalu ini aneh. Kalau orang nyanyi di panggung, Ya. yang dicari apa? Lagu hits. I've hits. Kalau Mas Iwan temanya dulu. Ini tema konsernya apa? Tentang hutan. Dia cari lagunya yang hutan. Nggak perlu lagu hits. Ini yang saya mau bawain. Jadi sesuai makanya Jadi kalau aku lihat itu yang dibilang profesional sih. menurut aku Aku juga ya, maksudnya kayak itu profesional. lagunya nggak itu aja. Benar-benar ya. Tiba-tiba ini manggungnya tentang habis nanam pohon misalnya. Ya. Dia cari tentang alam. Alamnya. Dia nggak nyanyi buku ini aku pinjam, ngapain? Iya, nggak nyambung ini ya. Nggak nyambung, dia Benar, nggak nyanyi benar. aku bukan pilihan. Sesuai dengan tema. Ya, tapi kalau acara TV, penontonnya keluarga, dia nyanyi lagu cinta. Dia nggak nyanyi politik mungkin, gitu loh. Ya. Nah, lagi musim pemilu, ya dia mungkin nyanyi politik, gitu. Jadi gitu loh. Jadi concern dia terhadap seninya, bukan terhadap gua keren di panggung. Bukan. Benar. Message ya. Message ya. Message yang mau disampaikan adalah A. Ya sudah, dia nyanyinya A. Ya. Orang pasti ada yang mundur. Nyanyi politik, aku kan pengen denger lagu cinta. Ya Benar. bukan di sini tempatnya. Gitu. Itu yang aku pelajari dari Mas Iwan. Dan dia sudah melewati semua yang aku omongin. Sampai sekarang aku berteori tentang musik, dia udah lewatin semua. Jadi kan aku tinggal ikutin kan. Iya, benar, Mas Dan Iwan. dia salah satu yang rumahnya paling keren yang aku lihat, Mas. Dia kayak masuk hutan itu bukan sih? Aduh, keren banget. Iya nggak? Tahu komik Asterix nggak? Aku tahu ya. Perkampungan Galia. Nah, Iya, dia iya. kayak gitu Aku rumahnya. dengar kayak gitu juga soalnya kayak masuk hutan gitu. Nggak? Aku di sana. Iya. Di sana. Dia punya lapangan, muat 3.000 orang, Buset. buat konser tiap bulan, bayar 50.000. Loh, gimana? Dia bikin venue sendiri, guys. Dia bikin venue sendiri. Itu Buset. aku lihat. Aku diajak keliling. Nah, kalau sini buat workshop, padepokan, ada orang anyam-anyam. Gitu. Iya. Dia memberdayakan orang-orang sekelilingnya. Nah. Terus ada kebunnya. Tukang kebunnya ada rumah sendiri. Dibikinin sama dia. Ya, 2 kali inilah. Buset, 2 kali. Gede. Tukang Gede lah. kebunnya untuk ngurusin kebunnya itu rumahnya di situ, Pak. Makanya kalau bayar dia murah malu sponsor. Iya. Itu yang ditanggung gede. Dia harus maksimal bayarannya ya. Jangan nggak bisa murah gitu. Iya. Lihat apa yang kita dapat. Kalau kita membayar seorang Iwan Fals nyanyi, let's say 100 juta, let's say ya, lebih sih. Yang kita bayar bukan beliau nyanyi malam itu, bukan. Yang kita bayar adalah reputasi dia yang dia bangun. Iya, yang dia sudah nih kasih nih semua nih. Malam itu kita hargai. Iya, benar. Bukan perkara nyanyi 5 lagu 100 juta, bukan. Iya. Yang kedua, aku suka sama Tokpati sebenarnya. Oh, Topati ya itu. Gitaris ya. Topati itu dari mana sih Mas sebenarnya? Dia Jakarta. tuh, Jakarta Jawa ya? Topati itu guru juga itu Topati. Tokpati itu dia dulu dari bandnya Erwin Gutawa, Ya. terus punya band Halmahera, terus sekarang solois, dia sekarang produser, pencipta lagunya ngetop-ngetop ya. Panah Asmara Afgan, Semusim, Marcel, itu salah satu yang populer. Lukisan Pagi. Nah itu kalau bicara gitar ya, Ya. ini bicara gitar doang. Dia kan udah gila banget tuh gitarnya tuh. Iya, dia
kejer istilahnya. Lu mau belajar teknis, untuk ngejar dia udah nggak mungkin gitu kayaknya. Plus dia tambah soul lagi, aduh udah sempurna itu. Tohpati ya. Nanti ya kalau kamu sama pacar kamu misalkan ya lagi ngecek lagu instrumental, cek lagunya Tohpati juga Jatuh Cinta. Itu anakku tak coba, ini aku nyoba nih ke anakku Rangga Raja. Aku nggak kasih tau judulnya, tak setel. Dengerin ya. Coba feeling apa yang kamu rasakan rasain. ketika denger ini? Tahu nggak Rangga jawab apa? Apa? Feeling happy kayak orang lagi jatuh cinta. Itu judulnya Jatuh Cinta. Itu puncak tertinggi seniman. Ketika apa yang aku rasa Bisa dirasain sama orang lain. aku jadiin barang karya musik, terus Arbi menikmati, Ya. sama nih. Padahal aku nggak ngomong. Tanpa ngomong tapi kita udah bisa merasakan apa yang Ya. dirasain pencipta. Itu. Wow, instrumental, kalau bukan udah lirik. gitu sih Nah. susah itu mas. Merinding, Pak. Aku ingin sampai ke level itu di mana soul itu berbicara tanpa pakai kata. Tapi sudah nggak Mas Pongki yang selama ini Mas Pongki udah buat banyak lagu nih kan Mas Pongki udah buat. Sudah nggak maksudnya yang pendengar nih yang sampai berpikir, maksudnya merasakan sampai sana? Spesifik seperti yang cerita Tohpati tadi mungkin aku nggak tahu. Ya. Tapi yang pernah terjadi dan aku sampai sekarang inget adalah aku punya lagu judulnya Maaf, zaman di Kustik ya. Itu ceritanya tentang laki-laki minta maaf sama pasangannya. Nah, suatu hari aku diceritain nih waktu itu tahun 2000 ya, tahun 2000. Tahun 2001 21. aku ketemu orang. Ya. Orang ini punya temen. Nah, temennya ini cerita sama temenku ini. Ceritanya gini, dia berantem suami istri. Ya. Berantem sampai kesebutlah kata pisah. Oke. Pisah, si suami packing barang-barangnya Ya. di mobil. Malam Ya. itu juga cabut dari rumah. Udah. Ini bubar. beneran nih? Beneran. Ini true story. Oke, terus? Bubar. Nyetir dia. Nyetir. Dia setel radio. Lagunya Maaf itu. Dia berhenti, dia nangis. Dia putar balik. Pulang ke istrinya di rumah. Istrinya pun masih di depan pintu, belum pergi. Ya ampun. Waktu itu dia diingatkan artinya rekonsiliasi, pentingnya rekonsiliasi, bermaaf-maafan itu, memaafkan, ya, pentingnya memaafkan. Jadi dia pulang, istrinya pun masih di depan pintu rumah belum pulang. Jadi akhirnya mereka balik lagi sampai sekarang rukun. Jadi mungkin itu menurut saya pujian paling indah yang pernah saya dengar ya ketika ada orang punya impact lagu saya. Tapi ya Itu jadi positif, dampaknya positif. nah, Benar. padahal ya. Jadi mungkin lebih ke situ gitu ya. Itu yang positifnya. Gosip. Itu kalau itu negatif. Lambe tur aja nggak apa-apa, kan ada gosip-gosipnya tuh loh. Aduh. Oke, Mas Ongki. Ya. Aku kayaknya mau lanjut skate nih, Mas Ongki. Oh iya, Aduh, thank you banget. selamat Udah sama-sama. sudah luangin waktunya. Semoga semua sukses Mas Pongki. Sama-sama skate-nya juga Adi. Semoga pandemi ini bisa cepat selesai lah. Iya. Mas Pongki ya. Ya, thank you brother. Oke Mas Pongki. See you next time ya. See you next time brother. Thank you. Oke, see you next Semua time. tim. Gila Hammer Channel. Skate Talk and Rock and Roll sama Mas Pongki. Sekian, terima kasih. Bye.